Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Puji nama Tuhan. Kita boleh percaya saudara bahwa hari ini ada karena Tuhan selalu baik buat setiap kita. Amin saudara. Mari datang dengan hati yang rindu sama Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan Yesus, Dia akan memberkati, Dia akan menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang sungguh luar biasa Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Di tempat ini Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan yang begitu melimpah terus Tuhan jadikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penghiburan, buat pertolongan-Mu. Hari ini kami datang kepadamu dengan syukur, siap menyembah, memuliakan Engkau, Allah yang sungguh baik, yang pastinya akan menyatakan berkat sore hari ini. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan menyembah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangmu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Buka hatimu, mari datang kepada Bapa yang baik dengan penyembahan yang benar bersama-sama. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, pandang keindahan Tuhan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya,
Kami nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengerti kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sentuh hati, jiwa kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami sadar ini terjadi karena kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Rendam kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Agar segala ketakutan sirna sore hari ini. Segala kebimbangan Tuhan teguhkan hati kami. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Sempurnakan hati ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Katakan saudara sama-sama. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, segenap jiwa kami bagi Tuhan Yesus. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyatakan Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Yang rindu sama Tuhan lebih lagi, yang mengasihi Tuhan sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu kita. Amin. Kami berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Katakan nyatakan. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu. Yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu kami menyerahkan segala yang terbaik dalam hidup ini dalam tangan Tuhan yang ajaib, yang begitu mengasihi setiap kami tahu Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, dalam nyanyian kami, waktu kami menyembah, kami serahkan semuanya, segala permasalahan pergumulan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus yang berperkara bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, dan saat yang terbaik ini kami siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
Umat Allah yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Puji Tuhan yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada sore hari ini. Kasih salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita diberkati Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus pada sore hari ini. Come on. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bersama-sama ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kita bersukacita kita pada sore hari ini bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cipta keluarga Allah, ku cipta keluarga Allah. Lagi bersama-sama ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Yesus kita bersaudara dengan hati penuh syukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Mencipta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Bersama-sama buat Tuhan Yesus kita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Sampai hari ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Come on. Bersama-sama di dalam Yesus. Hallelujah. Oh,
kita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih dahsyat lagi bertemu dalam kasih. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Mari gereja Indonesia sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih dahsyat lagi, come on. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita, yang masih semangat memuji Tuhan, yang bersuka cita menyambut Natal Tiberias. Sama-sama kita suarakan haleluya. Lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 6 Desember hari Sabtu minggu ini, sama-sama kita berkumpul di Gelora Bung Karno. Kita memuji menyembah Tuhan Natal Tiberias 2025. Come on. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sorga berdoa. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama yang bersuka cita, kita sorga bergema, lahir Raja
firman Tuhan bersama-sama kita memuji Yesus, Raja kita yang lahir bagi setiap kita. Haleluya. Bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan Yesus kita. Bernyanyilah kamu tentera, turut bernyanyi setiap kita. Angkat tangan pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dari pulau dan benua, segala suku bangsa, sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan secara yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, kita yang layak disembah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ia yang setia bagi setiap kita, menolong, menyertai, memberkati setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur pada sore hari. Terlebih dahulu kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghendaki kita berhasil untuk menghasilkan buah. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu bertobat dan menyangkal diri setiap hari. Dan kita hidup bukan saja hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan, sehingga terlihatlah Kristus di dalam hidup kita. Hidup bersama Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita intim dengan Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan selalu haus mencari Tuhan, serta bergantung selalu kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka akan membimbing pikiran, hati, dan kehendak kita, dan untuk membentuk karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah roh dan buah pertobatan. Identitas kita orang percaya akan terlihat jelas melalui perilaku kita sebagai manusia baru, yaitu hidup di dalam doa selalu dan ketika menghadapi tantangan, dan menjadi pelaku firman sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat. Marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus dalam hidup ini kita selalu menghasilkan buah. Dia berbuah-buah baik, ya buah-buah roh, buah pertobatan, mempunyai karakter yang baik, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan dan mengarahkan diri dengan apa yang di depannya. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di BKC Town Square dan juga yang hadir secara live streaming pada sore hari ini dengan judul Mari Merayakan Natal bersama Tiberias, Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan yang pertama, pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara Natal Gereja Tiberias Sabtu 6 Desember 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, agar berjalan lancar, pasukan malaikat menjaga dan mengawalnya. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, Tuhan gerakan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar yang hadir suatu lautan manusia di Stadion Utama penuh kemuliaan dengan sinar nyala lilin-lilin Natal dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Remau yang kedua, Natal Tiberias Sabtu 6 Desember 2025. Yang pertama, kesaksian Pendeta Dr. Yesaya Pariyaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai sejak Desember 2000, tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama merayakan Natal dan menyambut Mesias Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem, Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang berkata, Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diberi perintah untuk menghadap Raja segala raja, Mesias yang lahir di Bethlehem dalam Mika pasal 5 ayat 1-4a. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan dalam Mika pasal 6 ayat 6-7. Dengan kuasa minyak dan anggur kita dipuaskan secara jasmani, tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur kita diberkati secara rohani, kita dikenyangkan, dimuliakan, dan diselamatkan untuk pesta bersama-sama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Dan yang ketiga, kesaksian dari para jemaat yang merayakan Natal di Stadion Utama. Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara prenatal Tiberias di Stadion Utama tahun-tahun yang lalu. Mereka merekam, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat burung merpati berterbangan, ada yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi penggenapan firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu,
dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan yang hadir. Sama-sama kita satu hati, kita diberkati firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang bawa setiap kami untuk kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia, tapi pulang nanti kami diubahkan, kami dibaharui, hati kami dipulihkan, kami semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk tuntun hidup kami. Kami perlu firman Tuhan untuk kuatkan kami, untuk dewasakan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang ajar, Roh Kudus yang berikan kami hikmat pengertian, Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami hidup seturut dengan firman Tuhan dan hidup semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Raja segala raja, yang rela lahir bagi setiap kami turun ke dunia, berikan nyawanya bagi setiap kami untuk mengampuni, untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan
Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali, kita sudah di akhir bulan November ya. 1 bulan penuh Tuhan menyertai kita. Jangan lupa bersyukur ya. Besok sudah Desember, sudah mau tutup tahun, bulan terakhir ya, di bulan Desember ya. Nggak kerasa, tadi kemarin saya di SCBD nemenin anak saya latihan sekolah minggu ya buat Natal. Ya, saya renung-renungin lihat pohon Natal. Terima kasih Tuhan, tahun ini masih bisa merayakan Natal di GBK tahun ini loh. Tapi tahun depan nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Makanya saya katakan doa saya semua kita sehat-sehat, panjang umur ya. Kita bisa nanti bisa merayakan Natal bersukacita ya bersama keluarga. Itu saja. Oke, masuk firman Tuhan yuk. Silakan dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah waktu semakin singkat, iman harus semakin kuat. Ya, waktu semakin singkat, iman harus semakin kuat. Ya, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Paulus mengingatkan bahwa waktu tidak boleh disia-siakan. Sebab keadaan dunia menuntut kita untuk hidup lebih beriman dan lebih berhikmat. 1 minggu full ini di media sosial kita melihat ada bencana alam. 3 provinsi di Sumatera ya, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Padang dan sekitarnya. Banjir bandang sangat mengerikan, beda tipis sama tsunami Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang tinggal di pegunungan banyak yang mati, banyak yang hanyut ya dengan banjir bandangnya. Medan kemarin saya lihat di TikTok sudah setengah pinggang dewasa Bapak Ibu. Sampai akses ke Kuala Namu juga terputus ya dan sebagainya. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin di 3 provinsi di Sumatera, apa sih yang muncul di dalam hati kita apa? Mungkin di satu sisi mempunyai satu pendapat, kasihan ya Pak bencana alam, kasihan ya banyak yang mati, kasihan ya dan semuanya. Tetapi kalau kita baca Alkitab, apa yang Tuhan ingin kasih tahu kepada kita? Waktunya sudah sangat singkat. Ya, fenomena alam itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Mau percaya atau tidak, suka atau tidak, ya kan? Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, murid-muridnya tanya kepada Yesus, bila mana kedatangan anak manusia yang kedua kali? Ya, apa tanda-tandanya? Yesus dengan clear, dengan gamblang mengatakan apa? Yang pertama, jangan kaget kalau terdengar deru perang. Itu yang pertama.
Yang kedua, jangan kaget kalau menghadapi masa-masa sukar. Kita sekarang sedang masuk dalam masa-masa sukar. 2026 nanti masa-masa sulit masih terjadi. Dan yang ketiga, jangan kaget kalau mendengar ada apa, ada bencana alam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, fenomena yang terjadi sekarang, bencana alam ada di mana-mana. Ini mengingatkan kita pesan Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa yang Paulus katakan? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya kan, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tiberias yang diajarkan langsung oleh Gembala Sidang, Mendiang Papariaji dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, untuk diingatkan kepada kita bahwa apa? Bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya, sebagai orang Kristen sampai sejauh mana kita meresponi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ya, apakah kita semangat, apakah kita antusias, atau enggak sebagai orang Kristen kita masa bodoh. Ya kan, kita merasa Tuhan Yesus masih lama datang. Kita merasa dulu 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis juga ngomong di padang gurun mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sampai Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal, sampai hari ini Tuhan Yesus nggak datang, Pak. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang Tuhan mau persiapan kita menjelang kedatangan Dia kedua kali apa? Semakin berhikmat dan semakin beriman. Ia akan semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Ia akan berjuang menjadi pelaku firman, ya, dengan tuntunan Roh Kudus dan semakin berhikmat. Apa sih arti semakin berhikmat? Ya, jangan sembarangan lagi hidupnya. Kalau dulu ngerokok sembarangan, mabuk sembarangan, main perempuan sembarangan, nggak ada filternya, nggak ada yang nahan. Dulu barbar hidupnya. Ngaco-ngaco terserah. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu dan saya yang tiap minggu ya ibadah di Betos mendengarkan khotbah-khotbah tentang pertobatan, tentang kekudusan, tentang second coming dan sebagainya, seharusnya itu menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah suatu saat kalau Yesus datang kedua kali, apakah aku diundang untuk masuk dalam kerajaan surga? Ya, jangan kita hanya sibuk dengan pencapaian kerja, cari uang dan sebagainya. Jangan, karena di atas itu ada prioritas yang paling utama. Oke, kerja cari uang, oke kerja ya bikin sukses, oke pencapaian itu ada. Tetapi di atas itu, di atas langit masih ada langit. Gitu loh, di atas pencapaian kita, di atas kerja keras kita ingin mendapatkan A, B, C, D, E, di atas itu masih ada prioritas yang utama, yaitu apa? Jadi warga sorga. Ya, punya seluruh dunia tapi nggak jadi warga sorga buat apa? Ya, kita punya semuanya. Kata semuanya, Bapak Ibu bisa pikirkan sendiri. Kita punya semuanya, punya dunia. Tetapi kalau kita tidak meresponi tanda-tanda zaman, kita tidak berhikmat dalam kehidupan, kita tidak beriman dalam kehidupan, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Ya, menjadi Kristen tanpa menjadi pelaku firman, nol besar kata Alkitab. Ayo jemaat Tiberias, ya kita sudah mau tutup tahun 2025. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan tahun ini, evaluasi hidup kita. Ya, jadi orang Kristen yang berhikmat, jadi orang Kristen yang beriman. Waktu sudah sangat singkat, yang Tuhan mau iman kita harus semakin kuat. Kenapa saya katakan harus semakin kuat? Kenapa Paulus mengatakan hari-hari ini jahat? Untuk menghadapi hari-hari yang jahat yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita harus punya iman yang kuat. Gak bisa kalau kita cuma nganterin, oh saya pinter Pak, saya sekolah di luar negeri Pak 4 tahun. Gak bisa. Ya, oh Pak saya punya pengalaman kerja 30 tahun di Kerawang, Jababeka Pak. Saya pegang pabrik, saya pegang ini, pegang itu. Oke, tetapi tanpa Tuhan, engkau gak bisa. Saya punya uang banyak Pak, saya punya kripto, saya punya bitcoin, saya punya saham, saya punya investasi, rumah, apartemen, kafling. Seluruh Bekasi dan sekitarnya saya punya. Tapi tanpa Tuhan is nothing. Banjir bandang Bapak Ibu di Medan, kemarin saya lihat apa? Perumahan orang-orang kaya, Alphard anyut. Mau ngomong apa? Pajero 800 juta anyut. Fortuner 500 juta hanyut. Mobil listrik udah salah shalom, dadah.
Mobil listrik lagi, selesai kesetrum, udah nggak ada artinya. Udah nggak ada artinya. Ya mobil mewah kita beli, ya bahkan ada yang di TikTok sampai mengatakan, aduh Alphardku. Dia nangisi Alphardnya, tapi dia tidak jaga jiwanya. Bodoh orang itu. Ya, mobil hilang bisa dicari lagi, ada berkatnya. Tapi kalau jiwamu nggak selamat, mau cari di mana? Harta bisa dicari, emas, perak bisa hilang, bisa dicari. Jam tangan hilang, bisa dicari, bisa dapat lagi. Ya kan, tapi keselamatan jiwa itu yang paling utama. Prioritas utama sebagai kita orang Kristen adalah apa? Keselamatan jiwamu. Itu prioritas utama sebagai orang percaya. Bukan numpukin harta. Ya kan, bukan numpukin bukan numpukin harta seperti orang dunia. Yang ketakutan hidupnya, kalau nggak ada uang bagaimana, kalau nggak ada harta bagaimana. Makanya mereka menghalalkan segala cara. Ya, dan lupa bahwa apa? Mata Tuhan melihat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Bapak Ibu. Berjaga-jagalah dan waspada. Amin. Keselamatan jiwamu itu yang paling utama. Ya, jangan kita berlomba-lomba seperti orang dunia, hanya menumpuk kekayaan, tetapi keselamatan jiwamu tidak diperhatikan. Kalau hari ini kita diberkati, katakan sama Tuhan, aku bersyukur aku diberkati Tuhan. Aku bersyukur di kantorku aku punya jabatan. Aku bersyukur karena aku kerja bagus, aku dapat fasilitas. Ya bersyukur itu hanya bonus, bonus, bonus. Tapi bukan mengejar bonusnya dalam hidup kita. Yang kita kejar adalah apa? Prioritas kita jadi warga sorga. Amin. Makanya Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ada bonus-bonus yang lain Tuhan berikan. Tapi banyak orang Kristen hanya kejar bonusnya, tidak cari kebenaran firman Tuhannya. Sekarang rubah konsepnya. Prioritas utamaku Tuhan Yesus, aku mau jadi warga sorga. Kalau bekerja, itu nanti Tuhan yang berkati. Aku tidak takut, Tuhan pasti berkati hidupku. Tuhan pasti cukupkan apa yang kubutuhkan dalam hidup. Tetapi yang paling utama, nama aku, nama suamiku, nama anak-anakku, orang tuaku, opungku, bapak udak, nantulang, inang bau, abang boru, semuanya. Ya, sama keluarga besarku di Sibolga, Sipahutar, Siantar, semuanya. Jangan ada yang terhilang Tuhan. Itu doa yang benar. Jangan hanya diberkati berlimpah-limpah. Ya, tulang bikin dosa biar aja, biar si tulang masuk neraka. Jangan. Kita doa keluarga besar kita tidak ada yang terhilang. Keluarga besar kita sampai keturunan kita, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Anak cucu orang benar dari atas sampai bawah, kita semuanya dimateraikan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa iman harus semakin kuat? Mengapa iman harus semakin kuat? Yang pertama, karena iman membuat kita tetap fokus kepada Yesus. Ya, karena iman membuat kita tetap fokus kepada Yesus. Kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman yang kuat menjaga arah hidup kita untuk tetap kepada Kristus, bukan kepada keadaan atau suara dunia. Iman, kenapa iman harus kuat? Yang pertama, karena iman membuat kita tetap fokus kepada Yesus. Perjalanan iman Bapak Ibu tidak selalu mudah. Menjadi orang Kristen tidak selalu mudah. Alkitab mengatakan kita harus bisa nyangkal diri. Kita harus berani pikul salib. Ya kan, kata sangkal diri dan pikul salib itu bukan sesuatu yang ingin menghancurkan hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya sedang masuk dalam perjalanan iman, bagaimana kita bisa sampai kepada garis akhir?
Paulus mengatakan apa? Aku berlari-lari kepada tujuanku dan aku akan masuk dalam garis akhir. Paulus sudah menyelesaikan perjalanan imannya. Dan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, flashback ke belakang, perjalanan iman Paulus adalah salah satu perjalanan iman yang sangat berat yang dia lalui. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Paulus menjadi hamba Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu kepada Paulus, engkau akan menderita karena namaku. Tapi apa yang Paulus lakukan sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan imannya? Matanya tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Ibrani itu dari pasal yang pertama sampai pasal akhir, semuanya itu konteksnya tentang iman. Ya karena apa? Karena hidup manusia tanpa iman kita nggak bisa. Kita nggak melihat Tuhan, tetapi dengan iman kita fokus kepada janjinya, kita fokus kepada firman-Nya. Bapak Ibu dan saya mampu melewati hal-hal yang berat dalam perjalanan iman. Tidak ada yang mudah masuk dalam perjalanan iman, tidak ada yang mudah. Bangsa Israel dari mulai perbudakan Mesir ratusan tahun menuju tanah Kanaan, mereka harus masuk padang gurun. Siapa yang pernah Tuhan izinkan masuk padang gurun dalam hidupnya? Bagaimana rasanya? Nggak enak, Pak. Ya, bagaimana rasanya? Nangis, Pak. Bagaimana rasanya? Sulit, Pak. Bagaimana rasanya? Susah, Pak. Sekarang di mana? Ya, perjalanannya. Puji Tuhan, Pak. Sudah lewat padang gurun. Apa yang membuat kita kuat? Imanku yang tertuju kepada Yesus. Ya, jadi jangan mengatakan, wah, kita nggak mungkin, Pak, sama sepadang gurun. Hati-hati, semuanya akan diproses sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya Bapak, Ibu dan saya tetap fokus kepada Tuhan. Sekarang kan banyak ya di luar Alkitab metode-metode supaya anak bisa fokus. Ya, ada kursusnya, ada hipnoterapi. Ya kan supaya anak bisa fokus, ya kan dan sebagainya. Tetapi kita Bapak Ibu yang menjadi anak-anak Tuhan, ya fokuslah kepada Yesus. Karena kalau kita nggak fokus kepada Yesus, Bapak Ibu dan saya, banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Yesus. Ya, berapa banyak orang Kristen meninggalkan Yesus? Banyak. Mungkin ada di keluarga kita. Mungkin ada di pertemanan kita. Ya, mungkin ada di teman kantor Bapak Ibu. Nama lo kok Yohanes? Kok begitu? Bapak Ibu ngerti maksud saya ya? Nama lo kok Matius? Kok lo gak pernah ke gereja? Gue udah gak Manchester United lagi, Manchester City. Oh. Kenapa? Ya kan gue nikah sama istri gue. Gue ikut istri lah. Oh. Jadi Yesus ditukar dengan istrinya Bapak Ibu. Dia jual imannya. Ya, pertanyaannya sederhana. Yesus bisa menyelamatkan manusia. Istrimu bisa menyelamatkan hidupmu enggak? Karena balik lagi. Prioritas hidup manusia adalah apa? Selamat. Bukan kaya. Catat tuh. Prioritas hidup manusia adalah apa? Bukan kekayaan, bukan harta. Pertanyaannya adalah apa? Selamat gak orang itu? Selamat gak kita? Selamatkah jemaat Tuhan? Kalau mau selamat, setia sama Tuhan Yesus. Jangan jual Yesusnya. Ya kan? Makanya tadi Alkitab mengatakan punya dunia, tapi gak selamat, mau ngapain? Punya mobil mewah, rumah besar, duit banyak. Tapi kata Tuhan, pas sudah mau naik ke sorga, kenapa gua gak keangkat? Malaikat, kenapa namaku gak diangkat? Siapa namamu? Malaikat cek namanya. Gak ada Tuhan. Dulu ada, tapi dia tinggalkan Yesus. Otomatis kitab kehidupan langsung delete. Nangis, kenapa aku gak masuk sorga? Kata Tuhan, karena engkau memilih dia, engkau tinggalkan aku. Kau hanya melihat paras cantiknya, kau hanya melihat kemolekan tubuhnya, kau hanya melihat uangnya dari wanita itu. Tapi kau tidak melihat bahwa keselamatan itu bukan dari dia, tapi dari aku. Jaga baik keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tegang semua mukanya, kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Ya, jadi prioritas utama hidup manusia itu bukan kaya Bapak Ibu. Selamat. Karena kalau kekayaan prioritas manusia, Yesus Allah gak bakal jadi manusia. Gak bakal kalau manusia cuma cari kaya.
Aku datang untuk memberikan kekayaan. Nggak ada Yesus ngomong begitu. Aku datang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Ya, jadi untuk kita menyelesaikan perjalanan iman kita, ya fokus sama Yesus. Jangan tergoda ya, jangan tergoda, tinggalkan iman. Pengen naik jabatan, tinggalkan iman. Jabatan berapa lama sih? Jadi bos, jadi direktur 5 tahun. Kalau dia TBK, tiap tahun ada RUPS, rapat umum pemegang saham, pasti digodok lagi tuh. Direktur ini, komisaris ini. Kalau RUPS yang mengatakan, kami nggak mau lagi dia, diganti. Ya coba lihat kerjanya bagaimana, laporannya bagaimana. Orang itu nggak kerjanya nggak bagus, diganti RUPS. Selesai, ya udah tinggalkan Yesus, cuma 1 tahun jadi bos. Selanjutnya hidup sulit, hidup susah, dan binasa. Kita punya iman, kita setia sama Tuhan Yesus, amin. Ada haleluya, amin. Bapak Ibu jangan tegang, ini kehidupan kita. Ya, jangan hanya kita mengejar apa yang dunia tawarkan. Prioritas utama hidup manusia adalah keselamatan. Ya, perjalanan iman tidak mudah. Jangan pernah jual Yesus, amin. Jangan pernah jual Yesus. Kalau orang dunia menolak Yesus, biarkan saja. Karena ada orang-orang yang akhirnya ditentukan selamat atau tidak. Kita adalah bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Menerima kasih karunia, menerima anugerah Tuhan, menerima darah anak domba Allah. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, setialah sampai mati. Karena orang-orang itulah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama, kenapa iman kita harus kuat? Karena iman membuat kita tetap fokus kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa iman kita harus kuat? Yang kedua, karena iman menopang kita menghadapi hari-hari yang sulit. Ya, karena iman menopang kita menghadapi hari-hari yang sulit. Kita lihat Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Silakan Pak. Mazmur 46 ayat 1 sampai ke 2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ketika hari-hari menjadi semakin sulit, iman yang kuat menjadi sumber kekuatan dan ketenangan yang membuat kita tidak mudah runtuh. Perjalanan iman Bapak Ibu, pasti Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, saya ingat banget minggu kemarin saya cerita, 4 bulan masuk dalam tahun 2025, banyak sekali yang di PHK. Banyak sekali. Ya, puji Tuhan sekarang udah berapa bulan ini saya mendoakan udah nggak ada lagi yang di PHK. Justru saya bersyukur sudah banyak lagi yang sudah terima kerja. Setelah berapa bulan awal tahun kemarin atau awal tahun ini di PHK, puji Tuhan masuk bulan Agustus, September, Oktober, November, ya Pak, puji Tuhan sudah dapat kerja lagi. Puji Tuhan sudah dapat kerja lagi. Bahkan hari Minggu kemarin saya mendoakan satu anak muda Bonargas Bapak Ibu. Dia besoknya mau tes ke Pertamina. Puji Tuhan, Senin siang saya di WA sama dia. Pak, puji Tuhan, saya lolos dari apa? Dari ujian untuk masuk Pertamina. Tinggal MCU, medical check up. Makanya langsung diundang, Pak makan lapo Pak. Mau? Oh puji Tuhan dong. Sebagai ucapan syukur saya bilang. Blok M Square. Ke Blok M Square. Rupanya dia punya lapo Bapak Ibu ya kan. Pak Alek datangnya, wah senang banget nih saya udah lulus Pertamina. Kebetulan saya memang harus ke Jakarta. Saya harus ke mana? Ke Silom Semanggi. Ada jemaat lahiran. Jadi kita mau ke sana. Saya bilang sama istri saya, sebentar ke Blok M Square. Kita bersuka cita dulu makan laponi tondong tah. Makan babi panggang dan sebagainya. Dan teman-temannya dan kru-krunya. Baru dari situ, dari Blok M Square tinggal lurus Semanggi. Ya, Siloam. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu. Tetapi kan apa yang membuat kita kuat? Yaitu apa? Iman.
Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Ya kan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya beriman, iman itu adalah apa? Menopang kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Iman itu percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kesesakanku sangat terbukti. Makanya beriman bukan kepada manusia, cari pertolongan bukan kepada manusia, cari pertolongan dan percaya datanglah kepada Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada manusia bukan iman itu namanya. Ya. Kalau kita berharap kepada manusia bukan iman itu namanya. Alkitab mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi kalau kita beriman ada berkat di situ. Kata Alkitab apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia bukan iman itu namanya. Sia-sia. Namanya sia-sia. Sekali dua kali bisa bantu. 3 kali 4 kali belum tentu bos. Teleponmu akan di-reject sama dia. Bahkan akan di-block sama dia. Kenapa? Orang ini ganggu terus. Asal ketemu boleh pinjam uang. Boleh pinjam doi. Orang Manado bilang. Boleh pinjam hepeng. Kenapa kau pinjam hepeng terus? Karena dalam Yesus kita bersaudara. Ini ketawa-ketawa pelaku juga kayaknya nih. Enggak ya, bercanda ya. Ya. Mengandalkan manusia sia-sia. Belajar untuk apa? Lagi sulit nih. Jangan langsung kayak pengen ngambil handphone. Telepon siapa ya? Jangan. Belajar tanganmu. Kalau perlu diikat dulu pakai tali rafia. Ya, diikat begini. Biasanya kan ngambil handphone nih. Aduh, telepon siapa nih ya? Laiku kah? Bapak Uda kah? Tulang kah? Ito kah? Laik kah siapa? Jangan. Ikat dulu pakai tali rafia. Udah begitu minta anakmu. Amos, sini Amos. Ikat dulu tangan mama dulu. Ngapain mak? Jangan banyak cincong kau. Ikat tangannya, yang biasa mengandalkan orang, ikat tangannya. Kau jalan masuk kamar, duduk di samping tempat tidur, berdoanya kau. Berdoa. Karena janji Tuhan, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan manusia yang kata Alkitab. Nggak ada manusia sebagai penolong sangat terbukti. Nggak ada. Mengandalkan manusia, sia-sia, sia-sia. Beriman artinya apa? Percaya bahwa Tuhan penolong kita pada saat kesesakan, pada saat masa-masa sulit, sangat terbukti. Jadi kalau ada kesulitan, jangan apa-apa. Mau telepon orang, telepon sini. Ikat dulu tanganmu, pakai tali tambang. Kalau perlu dipaku dulu Bapak Ibu. Atau nggak pakai lem besi ya, pakai lem besi. Biar nggak bisa megang handphone. Tujuannya apa? Supaya tangan terikat masuk tempat tidur. Martangi yang mahita. Praktekkan. Lama-lama ini tangan akhirnya ngikutin kita. Iya kan? Karena apa-apa? Telepon apa-apa. Bro, di mana bro? Bisa kita ketemu bro? Di mana? Di Sumarekon bro. Penting banget nih bro. Pas ketemu bro gimana? Ini KTP gue, ini SIM gue, ini kunci motor gue. Emang kenapa? Gue boleh pinjam duit dulu nggak? Orang Kristen nggak begini. Orang Kristen bukan berutang. Orang Kristen bahkan memberi pinjaman. Artinya kita diberkati menjadi berkat. Belajar. Saya pun belajar. Kadang ada tantangan dalam rumah tanggaku. Aku mau telepon siapa? Nggak bisa. Masa telepon jemaat? Nggak boleh. Nggak ada saya telepon jemaat. Bu, tolong dibantu dong bu. Kan saya udah telepon, udah doain ibu. Nggak ada kayak begitu. Nggak ada. Dulu kan saya doain warung ibu laku. Sekarang lagi sulit, ibu tolong saya dong. Jemaat minta doain pendeta itu benar. Boleh. Tapi kalau pendeta lagi sulit, langsung lapor big boss. Itu yang benar. Aku ikat tanganku. Aku nggak telepon siapa-siapa. Aku nggak telepon mamiku, nggak telepon papiku. Nggak telepon kakakku yang di Bekasi sana. Nggak. Aku telepon Tuhan. Tuhan ada di sorga kah? Bapa, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Aku tahu kalau bapakku di bumi nggak bisa tolong aku. Udah pensiun dia, 82 tahun.
Gak mungkin dia tolong aku. Paling dia cuma bisa doain. Tapi aku telepon Bapakku di sorga yang kayanya tidak terbatas, yang penuh dengan kasih. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu namanya iman. Tidak mengandalkan manusia. Keep tangan kita untuk apa-apa telepon, minta tolong. Minta tolong sama Tuhan. Belajar menunggu waktunya Tuhan. Belajar prosesnya Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa sampai di waktunya Tuhan? Iman. Itulah kekuatan kita menghadapi masa-masa sulit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa iman kita harus kuat? Karena iman menjaga kita berdiri saat banyak yang jatuh. Ya, karena iman menjaga kita berdiri saat banyak yang jatuh. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Di masa akhir banyak yang mulai melemah dan kehilangan arah. Namun iman yang kuat membuat kita tetap kokoh dan tidak terjatuh. Bapak Ibu, kenapa Daud ketika masa mudanya tidak jatuh dalam dosa? Karena Daud Bapak Ibu, dia selalu berjaga-jaga dan berdiri teguh di dalam iman. Tapi kenapa ketika dia menjadi raja Bapak Ibu, dia jatuh di dalam dosa? Karena apa? Karena dia sudah mulai melemah dan kehilangan arah. Banyak orang yang sudah diangkat naik sama Tuhan. Banyak orang yang sudah diberkati. Uangnya banyak, perusahaannya banyak, mobilnya banyak. Semuanya banyak. Tapi sebelum dia mencapai ke titik itu, dia cari Tuhan luar biasa. Dia dekat Tuhan luar biasa. Dia gak pernah absen ibadah. Gak pernah absen persekutuan doa di kantor. Gak pernah absen baca Alkitab. Gak pernah absen saat teduh. Tetapi semakin diangkat naik, duit banyak, kenyamanan sudah ada, disitulah menjadi kelemahan kita sebagai orang percaya. Kenyamanan membuat kita lemah dan kehilangan arah. Banyak orang Kristen udah diangkat naik Bapak Ibu, udah diangkat naik. Akhirnya terjun bebas. Kenapa? Rupanya suaminya selingkuh. Ya, selingkuh sama siapa? Kuntilanak. Zaman dulu nonton kuntilanak. Setan takut Bapak Ibu. Nonton siapa? Susana. Ya, sama si Bokir. Bang, sate 40 tusuk bang. Ya. Si Bokirnya bakar-bakar sate. Berapa? 40. Pas dilihat kakinya nggak napak. Ya, pas dilihat punggungnya bolong, ada ulet-ulet. Saya zaman dulu kabur Bapak Ibu nonton. Sekarang setan diajak ke salon Bapak Ibu. Kuntilanak dibeliin tas branded. Istrinya tas Indomaret Bapak Ibu ya kan. Yang warna biru dan merah itu ya kan. Istri sahnya yang diberkati di gereja tasnya Indomaret. Iya. Tapi kuntilanaknya Gucci, Hermes. Gila ya. Yang nemenin masa-masa sulit siapa dulu? Ya, yang jadi pelakornya siapa? Malah dia yang dapat tas mahal. Istrinya sampai selama-lamanya. Seperti Yesus tidak berubah, tas Indomaret pun tidak berubah. Pak, kalau duitnya udah banyak Pak, makin takut akan Tuhan Pak. Ya, kalau sudah diangkat jadi direktur, presdir, kalau memang tambang batu baranya, tambang nikelnya, tambang bausitnya udah gold, udah cair, istilah orang main bisnis, cair belum? Cair. Banyak berlutut Pak. Karena apa? Iblis ingin masukin kamu ke dalam jebakannya dan akhirnya kau jatuh. Nama Tuhan Yesus jadi jelek. Ya, banyak orang yang sudah kaya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya terus terang aja. Dulu waktu masih naik odong-odong, mau naik odong-odong aja, Tuhan Yesus berkati aku. Mau naik angkot berdoa. Berdoa dia. Bajai. Berdoa. Tapi kalau udah dibuka pintunya, Lexus boro-boro berdoa. Langsung lihat handphone.
cari kuntilanak. Di mana, Beb? Di mana, Beb? Di apartemen, sayang. Kemayoran? Kalibata? Atau Senopati? Kemayoran. Albider. OTW. Tiba-tiba istri telepon. Sayang, bisa jemput di pasar nggak? Di mana? Di Tip Top. Pulang sendiri naik ojek. Tiba tinggal tunggu tanggal mainnya. Langsung jatuh miskin. Jebret. Sayang ya. Udah proses enak. Tapi karena nggak berjaga-jaga. Akhirnya jatuh. Hati-hati. Semakin diberkati. Semakin uangmu banyak. Semakin hartamu banyak. Semakin investasimu banyak. Jangan terlena. Di situ ada jebakan Batman. Harus semakin takut akan Tuhan, amin. Harus semakin berjaga-jaga. Kita harus kuat. Jangan sampai jatuh. Suami jaga kekudusan. Istri jaga kekudusan. Anak-anak jaga kekudusan. Kalau kita jaga kekudusan, pintu sorga pasti terbuka untuk kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan dalam khotbah saya. Pemain musik boleh siap-siap semuanya. Iman yang kuat membuat kita tetap teguh sampai Tuhan datang. Ingat, waktu Tuhan sudah sangat singkat. Ya, iman kita harus semakin kuat. Sekali lagi, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sore malam hari ini kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, firman ini akan menjadi kekuatan kami, mengubahkan kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya, karena kuasa daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari yang baik ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, sertai kami Tuhan, sebab tanpamu kami sia-sia. Hanya bersama dengan Tuhan kami boleh melihat banyak perkara yang ajaib Tuhan nyatakan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami rindu beri persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, sempurna memberkati, mencukupkan setiap kehidupan kami orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberikan persembahan. Dan sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore malam hari ini. Kita akan pujian sama-sama saudara. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu. Mari bangkit berdiri saudara, bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore malam hari. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Semua sudah terima roti dan anggur, kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti
yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Ya, kasih. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan darah Yesus, oleh bilur-bilurnya hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Pergunakan perisai imanmu. Kalau hari ini kita menghadapi masa-masa sulit, percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Inilah minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, mujizat sudah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja. Bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Setia melayani Tuhan Yesus. Yang kedua, berdoa buat Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Garniati Pariaji. Ibu selalu sehat, Ibu panjang umur, diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam memimpin gereja Tiberias, penuh hikmat dari kerajaan sorga. Kita juga berdoa buat Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025. Gelora Bung Karno, Tuhan berikan cuaca yang baik, tidak turun hujan di sekitar GBK dan sekitarnya. Bahkan praise and worship, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya berjalan dengan baik. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno. Terima kasih Bapak. Aku berdoa bagi yang sakit sembuh, ya, yang beban berat Tuhan pulihkan, yang ekonominya sedang turun, Tuhan berkati berkelimpahan. Ya, selama kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Berdoa secara khusus untuk Ibu Marta Siahan yang sedang sakit di Rumah Sakit Persahabatan. Tuhan berkati, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, pencernaan sehat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Ibu Marta Siahan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Selamat hari Minggu, sampai jumpa di mana berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.